Hantu di pabrik mebel. Kejadian ini adalah pengalaman saya sendiri yang terjadi di tahun 2005. Waktu itu, saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang ekspor furnitur dan berkantor di daerah Semarang. Pekerjaan saya sebagai tukang ngecek kualitas mebel. Waktu itu, saya mendapat tugas mengecek sampel produk Garden Furniture Jati. Pabrik mebel ini dulunya ramai order, namun dengar-dengar sekarang sudah tutup. Suatu ketika, saya datang ke pabrik tersebut sekitar jam 4 sore. Karena sebagian besar karyawan sudah pada pulang, maka ketika saya masuk ke dalam lokasi pabrik hanya ditemani oleh seorang karyawan. Kebetulan sampel yang akan saya cek itu terletak di sebuah gudang khusus. Begitu masuk ke gudang tersebut, saya mencium bau anyir seperti bau darah. Aura di gudang itu juga terasa berbeda, seperti ada energi kuat di dalamnya. Namun, saya tetap diam, tidak berbicara dengan si karyawan. Saya mulai cek satu persatu sampelnya, diukur, dites kekuatan, ditimbang, difoto dan lain-lainnya. Sampel yang saya cek lumayan banyak, ada sekitar 25 buah yang terdiri dari kursi dan meja berbagai model. Waktu semakin sore, si karyawan yang menemani saya pamit mau keluar sebentar karena ada perlu. Jadilah saya hanya sendiri. Kondisi gudang semakin gelap. Saya mencoba mencari saklar lampu, mencari di sekeliling gudang. Tiba-tiba terlihat sekelebat bayangan putih melintas cepat. Saya berusaha tetap di lokasi gudang karena sampel yang saya cek tinggal beberapa lagi selesai. Saklar lampu yang saya cari-cari akhirnya ketemu. Namun sayangnya bohlamnya sudah mati. Jadilah saya kerja di dalam gudang yang remang-remang sendirian. Ketika saya sedang menimbang kursi yang terakhir, saya merasa tengkuk saya ada yang menyolek. Refleks, saya menepuk tengkuk saya sendiri, namun tidak berani untuk menengok ke belakang. "Shh, jangan bercanda," ucap saya. Walau tengkuk dan leher bagian belakang terasa merinding, namun saya paksakan untuk tetap melanjutkan pekerjaan karena sudah hampir selesai. Saat saya lagi jongkok mengukur lebar kursi, kembali ada hal yang aneh. Kali ini tidak menyolek lagi, tetapi menepuk. Saya masih belum berani menengok ke belakang. Suasana semakin gelap. Sepertinya sudah masuk waktu sholat maghrib. Keringat dingin mulai mengucur. Saya baca-baca doa semampunya dalam hati. Walau saya tidak menengok ke belakang, saya merasa ada sesuatu yang berdiri di belakang saya. Penasaran, saya mengintip lewat bawah dari antara kedua kaki saya dengan posisi menungging. Ternyata terlihat seperti kaki burung Garuda yang cekernya terlihat besar sekali, sebesar tiang listrik dan berbulu pula. Sejenak, kemudian ada semacam rambut gimbal yang terjatuh di antara dua kaki Garuda tersebut. Saya merasa ingin segera melompat dan lari, tapi kaki dan badan saya terasa lemas. Beberapa detik kemudian, samar-samar terdengar suara azan maghrib, dan barulah
saya bisa menggerakkan badan dan segera lari meninggalkan peralatan kerja saya di dalam gudang sarang dedemit tersebut. Setelah berhasil keluar dari gudang itu, barulah saya merasa lega. Saya berpikir sejenak, mungkin karena saya tadi bekerja pas sendekala maghrib saat para dedemit pada keluar dari sarangnya.